Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan. Kita berada di dalam bulan 11 minggu yang ketiga. Tidak berasa tahun 2002 akan berlalu. Mungkin kita banyak lalui hal yang tidak enak, hal di dalam lembah kelam, hal sukacita, hal apapun. Tapi percaya, ketika Tuhan yang bersama dengan kita mampu lalui semuanya. Amin. Biarlah Tuhan itu selalu bersama dengan kami, dengan kita. Biarlah Tuhan itu selalu menuntun setiap langkah kita. Haleluya Yesus. Praise the Lord. Berjalan bersama kami, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Kita ulang dari awal sekalipun. Sertaku, sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian yang bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama
berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganku yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami yakin Tuhan kau bersama dengan kami. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, ajaib karyamu. Haleluya, Yesus. Haleluya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Haleluya. Yesus. Betapa hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kalau kami saat ini boleh bersama-sama beribadah di tempat ini Tuhan, kami tahu semuanya seizin daripada Engkau Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau senantiasa ada di dalam hari-hari kami Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi masalah dalam hidup kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah kurang panjang tangan untuk menolong kami Tuhan. Bahkan untuk memberkati setiap yang ada di sini Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kembali Tuhan, kami rindu Tuhan, firman-Mu Tuhan, yang akan ditaburkan Tuhan, bolehkan menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadikan tuntunan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh untuk hari-hari depan kami boleh kuat Tuhan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu. Dan kami persiapkan tanah hati kami yang baik, sehingga firman-Mu Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan Tuhan boleh berbuah-buah di dalam hidup kami. Bahkan Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur buat waktu yang Tuhan beri lewat Papi Mami dan Emak dalam pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan bersyukur juga kepada Tuhan yang memberikan kita sehat, kuat sampai hari ini. Bulan demi bulan kita lalui, tidak terasa bahwa kita hampir memasuki bulan ke-12 ya. Jadi minggu-minggu terakhir di bulan 11 ini dan bulan-bulan terakhir di dalam tahun 2022 ini. Kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Ibrani, surat Ibrani pasal yang ke-11. Kita sama-sama buka ayat ini, ayatnya yang pertama. Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Jika Bapak Ibu Saudara tidak keberatan, kita akan baca ayat ini bersama-sama, dan yang sudah menemukan boleh sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita akan membaca ayat ini 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak. Dari segala sesuatu yang kita lihat, ya. Jadi kita melihat bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, kalau dari definisi iman yang kita ketahui bersama dan kita baca bersama dalam ayat ini kita melihat satu hal yang penting bagi kita bersama, bahwa iman itu ternyata dia ada di bawah, tapi dia juga ada di atas, ya. Jadi kan kita membaca bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya, masih belum terlihat, ya. Jadi dasarnya iman. Tapi juga dikatakan bahwa ayat ini selanjutnya dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat sudah terjadi. Jadi iman ada di bawah, tapi iman juga ada di paling atas, ya. Iman ada di tahap awal, iman juga ada di tahap akhir. Ini secara tidak langsung memberikan kita definisi yang penting daripada apa yang tertulis, ya, yang kita bacakan. Jadi definisi yang kita ambil yang tersirat adalah bahwa di awal harapan kita, di awal kehidupan kita berawal atau dimulai dari iman, dipimpin Tuhan di dalam iman, dan juga sudah tercapai pun tetap ada di dalam iman, ya. Tidak sedikit orang percaya dulunya, ya, kata orang waktu usahanya masih merintis, ya, usahanya masih susah, ya, wah imannya top, ya. Kalau bisa gereja buka 24 jam dia datang, ya. Gereja buka setiap hari Senin sampai ketemu Minggu lagi, Minggu ketemu Minggu lagi dia datang, ya. Imannya top of the top, ya. Tapi setelah perjalanan, ya, Tuhan berkati, Tuhan promosikan, ya, dan apa yang didoakan, apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakannya tercapai, ya, tidak banyak, ya, tidak banyak yang tetap bertahan di dalam iman. Ya, kursi di mana orang tersebut duduk akhirnya kosong. Kalau ditanya sama gembala, kemana? Waduh om, saya
Gak punya waktu ya Om ya. Waktunya susah, dari jam segini sampai jam segini ngirim barang, jam segini sampai jam segini ketemu klien, jam segini sampai malam, sampai tidur lagi. Udah ada rundownnya ya, udah ada jadwal-jadwalnya. Jadi kalau ditanya sama gembala, kemana bro, kemana ses, kemana? Susah Om, tokonya nggak bisa ditutup. Ya, dulu waktu merintis ya, warungnya masih belum banyak, pembelinya masih belum banyak yang tahu, setia di gereja. Tapi udah Tuhan berkati meningkat ya. Imannya bukan meningkat, tapi imannya menurun ya. Jadinya kayak jungkat-jungkit ya, berkatnya banyak, imannya jelesor ya ke bawah. Tapi kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa yang dimaksud oleh Alkitab adalah iman itu ada di awal tapi juga dia tetap ada di akhir. Ya. Jadi waktu kita masih bergumul, masih kita ada dalam pergumulan, masih kita ada dalam lembah kekelaman ya, kita tetap iman. Tuhan angkat kita menuju tanah Kanaan, kita juga tetap beriman. Yang setuju dan sepakat katakan amin. Ya, jadi ketika Tuhan masih memproses kehidupan kita, ketika Tuhan masih mengizinkan kita melalui pergumulan demi pergumulan, ya proses-proses yang tidak mengenakan kehidupan kita berjuang dengan iman. Tuhan izinkan kita mencapai titik di mana apa yang kita harapkan, kita juga tetap ada di dalam iman. Ya, jadi kita melihat bahwa iman satu hal yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jangan sampai kita kehilangan iman kita dalam perjalanan dunia yang kita lalui, yang hari-hari ini semakin gelap, semakin jahat, banyak tawaran di sana dan sini untuk kita tidak lagi menggunakan iman. Atau mungkin hidup di dalam iman, ya, seperti judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini tentang langkah orang beriman, sepertinya udah mungkin udah jadi sesuatu yang jarang lagi terdengar di khotbah-khotbah ibadah-ibadah populer. Kita setel di YouTube, kayaknya jarang ya hidup beriman. Paling banyak hidup sukses ya, financial freedom ya, diberikan kebebasan, keluasan dalam hal keuangan oleh Tuhan. Ya, melewati tanah Kanaan, ya, mencapai tanah Kanaan. Tapi sedikit untuk berbicara tentang iman. Padahal Yesus berkata kepada orang Israel, ketika aku datang nanti, adakah iman di bumi ini? Jadi ketika Yesus datang, dia nggak tanya, Bapak Ibu Saudara, depositomu di bank udah berapa? Dia nggak tanya saldomu di bank ada berapa, propertimu, rumah, aset, motor, mobil dan lain sebagainya ada berapa? Ya, Tuhan bertanya, adakah iman di bumi? Ya, ayat ini nggak bisa diganti, ya, karena firman Tuhan kekal selama-lamanya. Jadi kita berusaha, kita berjuang, kita bekerja, ya jangan sampai kita meninggalkan yang esensi dari apa yang dikatakan atau dicari Tuhan nantinya. Seperti dalam kitab Matius, Yesus berkata bahwa jikalau orang memperoleh seluruh isi dunia ini tapi kehilangan nyawanya, ya jangan sampai kita punya ini itu dan lain sebagainya tapi kehilangan nyawanya, ya kita kehilangan keselamatan yang didasarkan dari iman kita. Jangan sampai kita berpuas diri, kita punya segalanya, kita bisa beli ini dan itu dan tidak berkekurangan satu apapun. Ya tentunya baik orang tua mencukupi kebutuhan anak. Orang tua memenuhi dan anak itu tidak berkekurangan. Adalah satu hal yang terpuji, satu hal yang baik. Tapi kita melihat ya sangat jarang orang tua menularkan atau mewariskan iman. Ya, kalau deposito
saldo di bank, aset semuanya dipikir. Wah, anakku ada 2. Kalau bisa rumahku 2, ya. 1 buat si A, 1 buat si B. Ya. Mobil kalau bisa juga 2 kalau anaknya 2. 1 buat si A, 1 buat si B. Tapi kalau iman nggak dipikir, ya. Si A, si B ini udah beriman belum? Si A, si B ini rajin ke gereja belum? Hidup bertumbuh dalam firman belum? Biasanya jarang terpikirkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, jujur-jujur aja kita, ya. Jarang terpikirkan. Ya, kalau yang lain hal-hal yang nampak secara fisik dipikirkan begitu rupa, ya. Kalau bisa tanah dibagi, ya. Biasanya orang-orang kalau udah semakin tua, ya, udah mulai bagi-bagi tanah, ya. Jikalau nanti Tuhan panggil tiba-tiba anaknya nggak berebut katanya. Tapi jarang dan sedikit orang-orang tua Kristen yang memikirkan, setelah aku mati, anakku bertumbuh gak di dalam Tuhan? Setelah aku mati, aku pulang nanti gak bisa ngelihat anakku, dia bertumbuh gak di dalam iman? Dia udah hidup belum di dalam firman? Ya, jadi ini jadi PR kita bersama, ya, langkah hidup orang beriman. Tiap hari kan, tiap minggu kan, setiap minggunya kita ke gereja, ya Bapak Ibu Saudara kan. Ngakunya orang beriman kan. Ya, kita percaya sama Yesus. Tapi apakah langkah hidup kita adalah langkah hidup orang beriman? Ya, kita menularkan iman itu. Ya, seperti yang dialami oleh Timotius. Ya, ditularkan mulai dari neneknya Lois, lalu turun ke ibunya Eunike, lalu turun ke Timotius. Tidak tercatat, ya, di dalam Alkitab Lois atau Eunike ini memberikan Timotius ini warisan tanah seberapa hektar gitu, nggak dicatat, ya. Diberikan aset-aset yang berapa banyak gitu, deposito, tabungan dan lain sebagainya, nggak dicatat. Tapi yang dicatat adalah Lois turun ke Eunike, turun ke anaknya Timotius, sampai dia bisa dipercayakan Tuhan, menjadi alat Tuhan, memenangkan banyak jiwa, karena dia diturunkan warisan iman. Ya, ada legasinya turun, yaitu iman. Menurunkan warisan, menurunkan deposito dan lain sebagainya, hal-hal materi, satu hal yang baik. Ya, karena sebagai orang tua pasti tidak kepingin anaknya nanti ke depannya susah, ya. Anaknya nanti ke depannya masa jadi minta-minta di jalan, ya. Tentu orang tua nggak ada yang mau, ya, anaknya seperti itu. Tapi jangan sampai kita melupakan hal yang esensi, ya, langkah hidup orang beriman. Apakah kita lebih marah kalau anak kita nggak belajar timbang dia nggak ke gereja? Ya. Apakah kita lebih marah kalau dia kerjanya jelek daripada dia kehidupan imannya jelek? Itu jadi perenungan kita bersama, ya. Kita mungkin orang-orang tua, apakah kita dari 24 jam hari-hari kita yang kita lalui, berapa menit atau berapa jam kita memberikan waktu kita untuk ngecek iman anak kita? Dia udah berdoa belum? Dia udah sembahyang belum? Udah baca Alkitab belum? Ya, kita sendiri yang bisa jawab di dalam hati kita. Ya, langkah hidup orang beriman. Jadi kita beriman, langkah hidup beriman, ya. Orang beriman percaya sama Tuhan. Jadi jangan sampai kita meninggalkan apa yang justru definisi iman yang sesungguhnya dari Alkitab. Ya, iman itu bukan seperti khotbah-khotbah populer yang berkata, kamu beriman, dapat mobil, jadi, wah, jadilah seperti imanmu, ya. Jadi nggak cuma sekedar itu, Bapak Ibu Saudara. Iman, ya, kalau kita melihat apa yang tertulis dalam Alkitab, dia dasar, ya, tapi juga dia adalah bukti. Jadi ketika perjalanan kita awali dalam iman, dengan iman, juga kita akhiri sampai langkah terakhir kita, ya. Sampai di mana di situ kita berhenti, ya. Kisah Rasul berkata bahwa disitulah kamu menjadi saksiku di ujung bumi. Ya, kita nggak perlu nyari di peta, ya. Kita amati, ini ujungnya sampai mana ya bumi, ya.
Pokoknya di langkah di mana kita nanti berhenti, Tuhan panggil, itu adalah ujung bumi kita. Dan kita menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Jadi apakah kita menjadi saksi-saksi Tuhan? Ya, Ibrani 11 ini sepanjang ayat ini, ya semua ayat-ayatnya berbicara tentang saksi-saksi iman. Saksi-saksi iman yang dari awal dipanggil Tuhan, dari awal meresponi panggilan Tuhan sampai dengan dia dipanggil Tuhan, ya, dipanggil Tuhan pulang, dia ada di dalam iman. Dia melangkah dan hidup di dalam iman. Jadi kita sama-sama melihat bahwa ada beberapa poin penting berbicara tentang iman. Ya, saya mencoba mengambil beberapa poin dari pasal 11 kitab Ibrani ini. Yang pertama yang kita harus tahu adalah iman itu menuntut resiko. Ya, iman itu adalah resikonya. Di dalam ayat yang ke-23 pasal ini, ya, Ibrani 11 ayat yang ke-23, ayat itu berkata bahwa karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Jadi saat Musa lahir, ya, yang biasanya orang tua, yang biasanya keluarga ketika kelahiran anak pasti bersuka cita. Tetapi itu tidak dialami, ya, tidak dialami dalam waktu yang lama bagi keluarga Musa. Jadi ketika Musa ini lahir, lalu ada perintah raja untuk membunuh orang-orang Israel. Ya, khususnya yang laki-laki, karena mereka takut, bangsa Mesir takut bahwa orang Israel bertambah banyak di negerinya. Jadi yang tadinya kesukaan karena kelahiran Musa, yang tadinya keluarga ini bersuka cita, ya kesukacita itu tidak bisa dialami, ya, terlalu lama. Iman menuntut resiko. Jadi Musa, ya, elok rupanya, ya, wih cantik, ya, wih ganteng. Ya, ketika lahir masih mungkin mau diajaki bicara, masih digendong-gendong, ya. Tapi orang tua Musa ini, ya, harus menyembunyikan Musa, ya, selama 3 bulan. Bahkan akhirnya tidak dapat lagi ditahan. Ya, kita mengerti bahwa sampai akhirnya orang tua Musa ini tidak bisa lagi menahan anak ini. Lalu akhirnya ditaruh, ya, di sungai, di satu tempat, ditaruh di sungai. Ya, iman menuntut resiko. Keluarga Musa kehilangan anaknya. Yang tadinya mendatangkan sukacita, ya, sukacita itu tidak bisa berlangsung begitu lama, ya, harus disembunyikan, dan juga tidak bisa hanya disembunyikan ternyata. Akhirnya harus ditaruh di sungai. Ya, supaya anak ini tidak dibunuh sesuai dengan perintah Raja Firaun. Jadi kita melihat bahwa yang pertama, iman itu menuntut risiko. Ya, jadi iman itu bukan hanya bicara kita beriman sesuatu, kita mengimani hal-hal yang ada di depan lalu jadi, tapi iman juga berbicara tentang iman itu ada risikonya. Ya, menuntut risiko. Keluarga Musa yang beriman kepada Tuhan, ya, keluarga Musa yang sudah Tuhan janjikan untuk memiliki anak. Kita melihat bahwa dia harus kehilangan anaknya. Ya, iman menuntut resiko. Hal yang tidak mengenakan, hal yang tidak menyenangkan, hal yang tidak menyukakan dialami oleh keluarga Musa. Dia tidak mengalami, ya, iman dalam artian bentuk-bentuk yang menyenangkan materi, menyenangkan jasmani mereka, ya, tidak menyenangkan lahiriah mereka. Tapi mereka alami bahwa iman itu justru malah membuat mereka mungkin ada yang marah, ya, ada yang kecewa, ada yang mungkin bertanya-tanya sama Tuhan. Karena iman ini menuntut resiko. Ya, iman ini beresiko.
Kalau kita percaya sama Tuhan, kita memilih untuk beriman kepada Yesus, maka hal yang sama juga kita harus terima resikonya. Ya, jadi itu yang dinamakan atau diistilahkan seringkali dengan istilah bayar harga. Keselamatan kita bukan kita yang bayar, ya, darah Yesus di kayu salib yang bayar. Tapi kan kita ketika percaya Yesus nggak langsung mati, ya. Kecuali kita percaya Yesus habis dibaptis mati langsung selesai, ya. Pertandingan imannya pendek, selesai. Tapi kan buktinya kita masih bernafas sampai hari ini, kita sehat, diberi kuat sama Tuhan, puji Tuhan. Ya, tapi ada resikonya Bapak Ibu Saudara, ada harga yang harus kita bayar. Bukan perkara keselamatannya udah final, udah tuntas oleh darah Kristus. Tapi perjalanan iman kita ini loh, ketika kita diacuhkan, ketika kita diolok-olok sama orang yang tidak kenal Tuhan, ketika kita mungkin dicurangi dan lain sebagainya, kita difitnah dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, iman itu menuntut risiko. Ya, karena Tuhan gak pernah bilang kalau percaya Dia maka semua pencobaan dilalukan. Bahkan doa Yesus waktu di dalam Yohanes pasal 17, ya, Yesus berkata bahwa aku tidak menginginkan bahwa engkau mengambil umatku, mengambil murid-muridku dari dunia ini. Ya, jadi Yesus berkata bahwa ketika percaya Yesus enggak semuanya langsung diambil supaya enggak kena pencobaan, supaya enggak kena beban berat, enggak kena hal-hal yang jadi masalah. Tuhan bilang bahwa tetap Dia ada di dunia ini. Tetap kita murid-murid Tuhan, pengikut Tuhan tetap ada di dunia ini. Tapi Tuhan beserta lewat Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita. Seperti juga dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 19 tentang perapian yang menyala-nyala. Iman menuntut resiko. Dan kita melihat bahwa satu teladan yang contoh orang yang beriman yang luar biasa di dalam kitab Daniel, nah itulah yang dapat saya sebut sebagai iman yang sejati. Ya. Bukan iman yang transaksional, ya. Tuhan, kalau aku ke gereja, ya apa caranya usahaku supaya diberkati. Kalau aku ke gereja, Tuhan, tolong anak-anakku kalau bisa lulusnya ya IP-nya cum laude, summa cum laude 4 gitu ya. Diterima di perusahaan-perusahaan besar. Itu namanya iman transaksional, ya. Itu bukan iman kepada Tuhan, ya. Tapi itu tidak lebih daripada sebuah transaksional, atau dalam mungkin lebih kasarnya dikatakan bahwa seperti pesugihan. Ya. Jadi iman kepada Tuhan, iman yang sejati, kita baca ayat ini ya, dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 19, ayat ini berkata bahwa jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka yang terjadi apa? Resikonya Bapak Ibu Saudara, ya. Tuhan gak langsung ketika Sadrak Mesak Abednego ngomong kepada Raja Nebukadnezar, Tuhan gak langsung jamah hati Raja, langsung dilembutkan. Oh ya gak apa-apa ya Sadrak Mesak Abednego, kamu balik aja ke rumah ya, ayo ibadah lagi ya. Tuhan gak langsung jamah hati Raja. Tapi yang terjadi apa? Ya iman menuntut resiko. Yang terjadi di ayat yang ke-19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Ya, dibuat 7 kali lebih panas. Ya, jadi Nebukadnezar ini, Raja Babel ini marah. Ya, dia murka. Loh, orang ini diperintahkan gini enggak mau laksanain, malah nantang. Ya, dalam tanda kutip kan seperti nantang. Dia berkata bahwa jikalau Allah yang kami puja, yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari tanganmu ya Raja, ya. Jadi sepertinya menantang, ya. Itulah langkah hidup ya orang beriman, ada risikonya. Meluap ya amarah dari Raja Nebukadnezar ini. Dipanaskan perapian 7 kali
ya di perapian yang menyala-nyala itu dipanaskan 7 kali, lebih panas. Sampai orang yang mengerjakan hal itu menjadi mati. Ya karena dipanaskan. Jadi panas yang tadinya hanya di dalam ruangan itu, karena dipanaskan 7 kali sampai yang memanaskannya ini mati karena saking panasnya. Tapi kita melihat bahwa Tuhan tidak menutup mata. Ya buat orang-orang yang beriman. Tuhan tidak menjauhkan pertolongannya. Tuhan tidak menjauhkan tangannya dari orang-orang yang melangkah dengan iman. Sepertinya ini kan udah tinggal, ya ibaratnya mungkin tinggal kata-kata pesan-pesan terakhir lah ya. Sadrak, Mesak dan Abednego mungkin kepada keluarganya. Kamu mau pesan apa? Pesan-pesan terakhir ya. Seperti orang yang mau divonis mati toh. Kamu mau makan enak apa? Ya sebab sedikit lagi mati. Masuk ke perapian. Tapi Sadrak, Mesak dan Abednego berkata bahwa enggak, ya. Kami enggak akan goyah, ya. Jadi seperti pujian tadi, takkan goyah. Jadi kita menyanyikan apa yang kita imani. Ya, kita imani apa yang kita nyanyikan. Jangan kita wah nyanyi Tuhan yang bersama kami. Ada masalah, waduh, enggak tahu nih Tuhan di mana ya. Ya. Jadi kita nyanyikan apa yang kita imani yang kita nyanyikan. Jadi kita melihat bahwa iman itu menuntut resiko. Ya, jadi iman gak selalu berbicara tentang hal-hal yang indah di masa depan. Ya, hal-hal yang menyenangkan. Tapi iman menuntut resiko. Ya, ada harga yang mungkin gak tahu besarnya masing-masing orang beda. Ya, tantangan masing-masing orang beda. Ya, inilah harga yang harus dibayar untuk mengikut Yesus. Jadi dari sekian banyak orang-orang yang mengikut Yesus, enggak semuanya dibilang murid. Ya Bapak Ibu Saudara. Dari sekian banyak orang-orang yang ikut Yesus, dia enggak bilang, wah jemaatku banyak ya. Yesus enggak bilang gitu. Ya. Tapi enggak semua orang-orang yang mengikut Yesus, Yesus bilang dia murid. Kenapa? Karena murid harus duduk dulu, ya, ikuti firman Tuhan. Duduk dulu, ikuti dan hidup dengan firman. Ya. Masa orang-orang yang di luar yang enggak sekolah terus kita bilang, "Oh, ini muridku nih," ya. Muridku ini, ya. Paling orang bilang, "Wah, ini orang udah gini rasanya ya." Oh, enggak sekolah dibilang muridnya, ya kan? Jadi Yesus juga berkata dari sekian banyak orang yang mengikutnya. Contohnya waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, lalu berulang lagi 4.000 orang, Yesus enggak bilang, "Wih, jemaatku nambah 9.000." Ya. Kalau gitu, "Wih, cepat-cepat panggil sekretaris data." Enggak, ya. Yesus enggak bilang semuanya murid. Ya, dari sekian banyak pengikut-pengikutnya, orang yang berbondong-bondong itu, enggak semuanya dipanggil murid. Apalagi rasul. Jadi dari situ kita melihat bahwa harga yang harus dibayar ketika mengikut Tuhan, Yesus mengungkapkan tentang harga sebuah pemuritan. Jadi kita mengikut Yesus, kita masuk ke dalam panggilan Tuhan, meresponi panggilan Tuhan itu satu hal yang baik. Tapi kita harus memastikan Bapak Ibu Saudara bahwa kita tidak hanya berdiri atau berada di dalam panggilan saja. Tapi kita masuk ke dalam orang-orang yang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, ya. Jadi masuk ke dalam golongan orang yang enggak cuma ikut-ikutan, enggak cuma Kristen partisipan. Natal, ayo Natal. Ya, itu Kristen partisipan, ya. Kristennya cuma napas, ya. Kalau enggak Natal, Paskah, ya. Cuma napas doang, ya. Natal, kalau enggak Paskah. Ya, hidupnya setahun 2 kali, ya. Habis Paskah nanti tunggu Natal lagi baru hidup lagi, ya. Jadi bukan itu, ya. Kekristenan yang Tuhan maksud, ya, yang mau jadi murid, menjadi orang yang cuma enggak hanya sekedar dipanggil, tapi juga masuk ke dalam pilihan Tuhan. Orang-orang yang masuk ke dalam pilihan Tuhan nantinya yang akan menjadi gereja sempurna yang disingkirkan waktu antikristus datang menyatakan dirinya. Jadi enggak semuanya enggak bilang, "Tuhan, saya ya, aku ambil dompet dulu. KTP ku Kristen loh, ya. KTP ku Kristen, ya.
jemaat GPD Jajak ini loh, sebentar saya cari dompet di dompet dulu. KTP ku Kristen, ya nggak ngaruh Bapak Ibu Saudara. Ya kalau nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan, ya nggak masuk di dalam pilihan Tuhan, iman menuntut resiko, ya bayar harga. Untuk keselamatan, ya kosnya 0, karena semuanya lunas dibayar di kayu salib, kosnya 0, ya jangan ditambah-tambah. Kalau mau selamat, oh enggak, ya itu iman plus namanya, ya. Kalau mau selamat, kosnya 0, cuma percaya Yesus. Tapi bagaimana kita bisa berjalan ketika nanti Tuhan panggil kita, ya di rumah duka, pendeta dapat berkata bahwa berharga di mata Tuhan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Pendeta bisa mantap berkata berharga di mata Tuhan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jangan sampai ya nggak pernah ke gereja, nggak pernah hidup dalam firman, terus suruh ibadah penghiburan, pendeta suruh ngomong berharga di mata Tuhan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sing mengasihi bukan yang mati. Ya ternyata, ya. Jadi jangan sampai seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya iman menuntut resiko. Dan yang kedua, iman menuntut pilihan yang tepat. Ayat yang ke-24, ya kita lanjutkan dalam Ibrani 11 ini, ayat yang ke-24. Ibrani 11 ayat yang ke-24, ayat itu berkata bahwa karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Jadi iman menuntut pilihan yang tepat. Sebetulnya Musa lebih enak, ya kalau dia nggak usah ngaku, ya kalau dia nggak menolak itu lebih enak. Kenapa? Dia kan hidup di istana, makanannya tentu beda lah, makanan istana sama makanan yang rakyat-rakyat biasa pasti beda, ya. Contohnya mungkin kita lihat di dalam kitab Daniel, ya makanannya dikhususkan, nggak tahu mungkin berasnya beras organik mungkin ya, sing kalau beli di KFC harganya berapa 7.500 itu ya. Jadi mungkin kayak seperti itu ya. Dikhususkan karena orang-orang kerajaan. Tapi Musa dikatakan dalam ayat ini menolak, ya untuk menjadi anak putri Firaun. Padahal udah enak hidup di istana. Tapi itulah iman, Bapak Ibu Saudara. Itulah iman. Ya sama seperti Yosua, ya ketika dia menantang bangsa Israel sebagai pemimpin untuk memilih, ya. Jadi Yosua kan menjelang dia mati, dia berkata kepada bangsa Israel di pasal 24, sekarang kamu pilih, kamu mau beribadah kepada siapa? Kepada Allah nenek moyangmu, kepada Allah bangsa-bangsa yang kita masuki daerahnya ini, atau kepada Tuhan. Tapi saya memutuskan, ya ini kapan hari saya khotbah di ibadah pria kemarin, saya memutuskan untuk saya dan keluarga saya tetap beribadah kepada Tuhan. Dia suruh pilih orang Israel, tapi untuk keluarganya dia ambil peran. Dia nggak bilang, waduh anakku sebentar lagi SMA lulus kuliah, terserah ya dia mau pilih jalan yang mana. Tahu-tahunya masuk jurang ya anaknya. Jadi mengambil peran, ya iman menuntut pilihan yang tepat. Jadi Musa tadinya sebenarnya hidupnya enak, tapi dia harus memutuskan, itulah iman. Memutuskan dari perkara-perkara yang tidak diperkenan oleh Allah. Sama seperti Daniel, ya. Kalau Musa biasa makan makanan istana, Daniel pun gitu. Ya semua disajikan. Karena Daniel termasuk orang-orang pilihan dari Raja Babel. Ini orang-orang yang muda, orang-orang yang berkualitas, berkompeten dipilih kan, ditawan ke Babel. Diberi makanan yang kualitasnya number 1, ya, kualitas nomor 1 disajikan, makan makanan raja. Tapi Daniel mengatakan bahwa dalam Daniel 1 ayat yang 7 atau 8, Daniel memutuskan untuk tidak menajiskan dirinya. Dengan apa? Makan makanan raja. Embu nggak tahu apa isinya ya. Steak mungkin, pizza mungkin, apalagi salad mungkin, ya.
Bahkan dikatakan bahwa anggur yang pilihan. Tapi Daniel berkata tidak. Karena apa? Tidak berkenan di mata Tuhan. Jadi iman menuntut kita bisa memilih atau menentukan pilihan-pilihan yang tepat. Ya, bagi anak-anak muda, ya mungkin yang cowok-cowok, ya umurnya mungkin udah jalan, udah mau sacap gitu ya, udah tanda-tanda gitu kan. Lihat kiri, lihat kanan, wah kayaknya semuanya cemerlang ya. Tapi harus menuntut pilihan yang tepat ya. Jangan karena dia wah cantik ya, bodinya kayak gitar Spanyol ya, tapi nggak percaya Tuhan ya, jangan ditabrak ya. Jangan bilang oh nanti aku menjadi penjala manusia ya, aku menangkan dia ya kan. Jangan ya, itu namanya mencobai Tuhan. Iman menuntut pilihan yang tepat. Walaupun kadang-kadang pilihan yang tepat itu tidak selalu mengenakan buat kita. Ya sama seperti yang tadi itu. Ya rasanya ini wah mungkin cewek terbaik yang ada di Jajak mungkin ya. Cewek terbaik mungkin yang ada di Kecamatan Gambiran atau mungkin di Banyuwangi. Tapi dia gak percaya Tuhan. Tetap gak boleh. Tapi secara matematis, secara hitung-hitungan rugi ya. Wong ini terbaik, ya gak ada lagi sing kayak gini. Tapi dia gak percaya Tuhan. Tapi dia gak beriman sama Tuhan Yesus Kristus. Tetap harus dicoret ya. Jangan wah ini disembunyi-sembunyiin namanya, kalau bisa dikecil-kecilin ya di HP, kalau bisa diganti namanya supaya papa mamaku kalau lihat nggak marah, diganti namanya. Ini teman gereja Pak, Mah. Padahal nggak kenal Tuhan ya. Itu namanya bersembunyi di dalam dosa ya. Namanya diganti-ganti. Ini teman gereja Pak, Mah. Harus memilih yang tepat ya. Kadang-kala memang sepertinya tidak menguntungkan sama kita ya. Tapi seperti Musa ya, memilih untuk mengikut Tuhan dan meninggalkan istana Mesir dengan segala fasilitasnya. Kalau mungkin Musa waktu ada di istana dia cuma melek mata, pegawai datang ngambil minum. Itu anak putri Firaun ya kan. Begitu pulang ke rumah kakinya kotor, langsung ada bejana pembasuhan ya. Ayo cuci kaki ya, dilayani semuanya. Tapi ketika dia memutuskan untuk menolak menjadi anak putri Firaun, meninggalkan hal-hal yang menyenangkan, mengenakan bagi dia, ia berjuang di bangsanya Israel untuk keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Akhirnya dia jadi musuh bebuyutan dari Firaun itu sendiri. Padahal tadinya dia menikmati semua yang baik dari Firaun. Dia menikmati semua yang menyenangkan dari istana Firaun. Ketika dia menolak, ya, tapi itulah iman. Ya, memilih untuk berusaha tidak menipu, ya, menjalankan usaha nggak nipu, nggak markup nilai, nggak markup harga, itu sepertinya rugi. Kapan aku kayanya kalau untungnya cuma 500, ya. Akhirnya terdorong untuk nggak apa-apa wes, naikin aja 750. Maksudnya sebentar lagi 750 kayaknya nggak genep ini, 1000 wes, naikin 1000. Ya, akhirnya terdorong melakukan hal-hal yang tidak berkenan, ya. Yang anak-anak mungkin lihat, wah papa mama nggak pernah ngitung uang ya, aku ambil selembar juga nggak tahu. Ya, papa mama mungkin ingat uangnya berceceran, tak ambil selembar, ya kan lumayan buat makan bakso, ya kan lumayan buat beli kerupuk, ya kan. Terdorong, ya tergoda, dosa selalu memang memanggil-manggil, ayo ambil aja ambil, ya. Sama seperti Kain waktu mau membunuh Habel. Ya kan Tuhan udah peringatkan, dosa sudah menunggumu di pintu. Jadi harus memilih yang tepat. Karena dosa selalu manggil-manggil, ayo. Ya gak apa-apa lah dekat sama cowok, sama cewek yang gak percaya Tuhan, gak apa-apa, ayo. Ya, dosa memanggil-manggil.
Memang itu sifat dosa, memang seperti itu. Memilih pilihan yang tepat tidak menyenangkan, mungkin tidak mengenakan bagi kita, tapi itulah iman. Ya, itulah langkah hidup orang beriman. Dan yang ketiga, iman menuntut ketaatan. Seperti ayat yang ke-27 ya, kita lanjut lagi dalam pembacaan kita ayat yang ke-27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ayat yang tertampil di layar ini, saya lupa menuliskannya ya. Ini terjemahan Alkitab Firman Allah yang hidup ya. Ayat itu berkata bahwa karena iman kepada Allah, ia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Musa berjalan terus seakan-akan ia melihat Allah menyertai dia. Ya, kalau dalam terjemahan Alkitab yang kita pegang, mungkin kita masih samar-samar ya. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan ya. Tapi apa yang tidak kelihatan siapa atau apa? Ya, jin, makhluk halus juga nggak kelihatan. Ya, tapi ayat dalam terjemahan Alkitab Firman Allah yang hidup ini menyeratkan atau menuliskan dengan jelas seakan-akan ia melihat Allah yang menyertai dia. Walaupun dia harus meninggalkan istana, ya, ku tak membawa apapun juga. Waduh, semuanya ditinggalkan. Fasilitas-fasilitas dari Firaun, ayo balik. Enggak, ditinggalkan semuanya. Tapi Musa berjalan terus karena apa? Karena dia bisa melihat Allah yang menyertai dia. Sama seperti Elia waktu dikepung ya. Waktu dikepung sama pasukan berkuda. Orang-orang udah bilang, "Loh Elia," waktu ngintip dari pintu, "Wih, pasukannya udah banyak. Kita nggak bisa jalan kemana-mana ini. Pasti celaka wis kita ya. Kita pasti mati nih, pasukannya semua udah banyak di depan." Tapi Elia berkata bahwa engkau tidak melihat ada pasukan Tuhan yang menjagai kita. Jadi seringkali dalam kita melakukan ketaatan kita akan firman Tuhan, kita sepertinya nggak lihat ya, ada tangan Tuhan yang sedang menuntun kita berjalan ya. Sepertinya tanahnya nggak enak ya. Sama seperti kita lagi berjalan atau kita lagi mengendari kendaraan, terus masuk jalan yang berbatu-batu. Ya, aduh, mari gini ke bengkel nih, motorku rusak ini. Ya, jalannya berbatu-batu. Ya, Mama, ngapain tuh ke gereja? Tiap ke gereja jalannya mesti begini. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara yang mungkin dari rumah-rumah yang jauh, ngapain tuh ke gereja tuh? Jalan rusak ini. Ya, nanti aja wis tunggu jalan untuk benar. Ya, tunggu di aspal. Belum di aspal udah dipanggil Tuhan nanti, ya. Gak keburu, ya. Jadi seringkali gak mengenakan, ya, jalan di berbatu-batu. Tapi tanpa kita sadari bahwa ada tangan Tuhan yang sedang gandeng kita. Sekalipun jalannya di tanah berbatu-batu. Sekalipun jalan, ya, di jalanan yang berkelok-kelok mungkin. Tanpa sadar kita nggak tahu Tuhan sedang gandeng tangan kita, sedang berjalan bersama dengan kita. Mungkin kita rasa bahwa, aduh gimana Tuhan ya, usahaku seperti ini, ya pekerjaanku kok gini. Sepertinya kita sedang mengalami pengalaman lembah kekelaman. Kita mengalami perjalanan yang berbatu-batu. Tapi kita nggak sadar bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan genggaman tangannya untuk tuntun kita. Kalau kita terus berjalan di dalam firman Tuhan. Iman menuntut ketaatan. Sama seperti Musa. Kelihatannya rugi. Mungkin teman-temannya Musa yang di istana pasti bilang, ngapain kamu Musa ikut-ikut Israel, percaya-percaya Tuhan. Ngapain, sini aja, rugi loh kamu. Katanya kamu melangkah keluar dari istana, semua fasilitas istana ditarik. Ya, kamu berani ke Israel, kan ke musuh kita. Kamu pasti dimarahi sama Firaun, ya, rugi. Sama seperti orang-orang ketika lihat kita ke gereja juga gitu, Bapak Ibu Saudara. Aduh kok, Ci, toko nggak dibuka pagi-pagi, rugi. Ngapain toh ke gereja? Alah, ke gereja-gerejaan. Ya, rugi kelihatannya.
Tapi iman menuntut ketaatan. Tanpa kita sadari Tuhan terus gandeng tangan kita, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya walaupun toko Bapak Ibu Saudara yang sekarang lagi ibadah masih tutup, tapi Tuhan tetap beserta. Ya, walaupun tutup mungkin gak ada orang di rumah atau di toko kita, tapi Tuhan jagai, Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Pada waktu toko ditutup, ya pelanggan pembeli udah bersiap-siap untuk membeli karena tangan Tuhan beserta. Ya, tapi iman menuntut ketaatan dulu. Ya, bukan transaksional, ya, bukan berarti Tuhan, nih aku coba ya minggu ini ibadah. Kalau tokoku sepi, besok aku nggak ibadah lagi deh. Ya, itu transaksional, ya. Tapi kalau kita melangkah dengan ketaatan sama Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan genggaman tangannya bagi kehidupan kita. Entah di pekerjaan, entah di usaha, entah dalam mendidik anak kita, entah untuk masa depan anak-anak. Tuhan gak pernah melepaskan genggaman tangannya kalau kita hidup dalam ketaatan. Ya, ketaatan ada 3 poin. Ketaatan itu melebihi korban. Ya, dalam kitab 1 Samuel ketika Saul akhirnya mempersembahkan korban ya sebagai alibi, ya sebagai alasan. Samuel marah, kenapa Saul kamu berani-beraninya mempersembahkan korban, melangkahi mezbah Tuhan. Saul bilang, gimana ini musuh udah deket, udah di Mikmas, ya tinggal jalan sedikit ketemu kita. Tapi Samuel belum datang-datang, ya katanya janjinya jam segini Samuel, kok belum datang-datang. Akhirnya dia ngambil keputusan tapi melanggar firman Tuhan. Kita seringkali ada dalam keadaan-keadaan Tuhan gak pernah tinggalkan kita Bapak Ibu Saudara kalau kita gak keluar sendiri. Tuhan gak pernah melepaskan kita dari genggaman tangannya kecuali kita jalan sendiri. Ya, kita ucul sendiri. Tuhan gak pernah lepasin tangannya, genggam kita kalau kita hidup dalam ketaatan, kita hidup dalam firman. Tapi kadang-kala kan kita jalan sama Tuhan lama. Ya, pengennya langsung lari aja. Ya, pengennya tuh jodoh yang tetangga sebelah itu yang nggak kenal Tuhan pengennya langsung dinikahi aja, ya. Ikut Tuhan lama, tunggu-tunggu belum ada, ya. Tunggu-tunggu lama, usahaku nggak gede-gede, lama ikut Tuhan, jalannya lama, ya. Makanya seringkali orang tinggalkan Tuhan kenapa? Karena jalan sendiri, ya. Udah dipegang sama Tuhan, dia ucul sendiri. Lari sendiri keluar dari genggaman tangan Tuhan. Ya terus mau apa lagi? Ya. Banyak jalan disangka orang lurus kata kitab Amsal tapi berujungnya maut. Itu ketika keluar dari genggaman tangan Tuhan. Kelihatannya wah rumput tetangga lebih hijau. Ya. Kelihatannya tetangga ini waduh sangat hijau. Tapi di luar Tuhan. Wis ditabrak akhirnya dilesep ya. Jatuh akhirnya ke bawah. Karena apa? Gak mau jalan-jalan sama Tuhan, ya. Melebihi korban ketaatan itu. Jangan kita beralasan, aku gak ke gereja, tapi persembahanku loh, perpuluhanku loh masuk. Tanya Om Sugiono. Gak, ya Bapak Ibu Saudara. Itu namanya alasan, ya. Ketaatan melebihi korban. Ya jangan kita alasan, aku gak ke gereja tapi persembahanku masuk kok, perpuluhanku masuk kok. Gereja butuh uang memang, tapi Tuhan gak butuh uang, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia jual bintang kita gak bisa beli, ya. Dia jual satu planet suruh kita beli gak bisa, ya. Jadi kita jangan hitung-hitungan transaksional sama Tuhan. Aku gak ke gereja gak apa-apa, persembahanku yang penting masuk. Ketaatan melebihi korban, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, kalau kita taat kita alami penyertaannya. Kejadian 26 ketika Ishak kata orang kelaparan, ya. Orang-orang bilang zaman kelaparan. Ayo Ishak, pergi. Ya, kita harus cari selamat. Tapi karena dia hidup di dalam firman, Tuhan berbicara sama dia, tetap tinggal di sini. Ya, tetap tinggal di tempat di mana Ishak saat itu berada. Walaupun orang bilang, "Ayo kelaparan, ayo cepat cari selamat, pindah." Ya, semuanya pindah. Ya, sama seperti keluarga Elimelek,
Orang-orang teriak pindah, orang-orang ayo pindah-pindah kelaparan. Akhirnya pindah ke Moab, tapi akhirnya apa? Semuanya mati. Ya, sisa Naomi doang seorang diri sama menantu-menantunya. Tapi Ishak mengikuti firman Tuhan dengan ketaatan. Walaupun orang bilang, "Sak, zaman kelaparan, ngapain kamu masih di sini? Ayo pindah, cari selamat." Ya, ayo pindah, ngapain? Ikut Tuhan, ikut gereja, ngapain? Ya. Tapi Ishak karena hidup dengan firman, hidup di dalam iman, dia berjalan dengan ketaatan. Dikatakan bahwa Ishak menabur. Ya, padahal zaman itu zaman kelaparan. Terus hubungan kelaparan sama nabur apa? Ya karena orang-orang zaman itu makan dari hasil yang ditaburnya. Ya, maksudnya hasil-hasil ladangnya. Gak tahu zaman kelaparan saat itu mungkin karena tanahnya kering. Terus Tuhan bilang kamu tetap di sini nabur, tetap tanam bibitmu, tetap tanam benihmu. Ishak melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Kejadian 26 berkata bahwa dan dalam tahun itu juga ia menghasilkan 100 kali lipat. Bukan perkara 100 kali lipatnya Bapak Ibu Saudara, tapi taatnya itu yang susah. Tanahnya kering, suruh nabur, gimana tuh Tuhan? Seperti Nuh, hujan belum ada di zaman Nuh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sekarang bolak-balik lihat hujan, ya. Zaman Nuh belum ada hujan. Dari mana buktinya? Kejadian 1 berkata bahwa Tuhan menurunkan embun dan embun itu yang membasahi bumi. Ya, belum ada hujan saat itu. Tapi Nuh disuruh buat bahtera. Namanya gila Bapak Ibu Saudara. Ya, orang-orang lihat ini Nuh udah gini ya, ikut Tuhan ya, ikut Kristen gini. Ngapain dia bikin bahtera? Orang nggak pernah hujan. Bikin bahtera gede lagi, ya bukan perahu-perahu dari kertas itu bukan, ya. Lalu dicemplungin, ayo, ya kan? Itu mainan anaknya Kokris itu ya kan, ayo, ya bukan bikin bahtera gede, ya belum pernah hujan, namanya gila. Tapi menuntut ketaatan Bapak Ibu Saudara iman itu. Dan yang ketiga, iman itu akan menerangi kita dan menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Buktinya ketika Ishak, Bapak Ibu Saudara, dia melakukannya dengan ketaatan. Ada musuhnya yang bernama Abimelek, Raja Gerar itu sama komplotannya. Dia akhirnya melakukan setiap kali Ishak bikin sumur selalu diganggu. Sana, pindah. Ini sumur daerahku, pindah. Ya, Ishak gali lagi sumur. Dia datang lagi. Karena lihat sumurnya airnya banyak. Ini tetap daerahku, sana pindah. Ya ini lapak saya nih, pindah. Diusir lagi, terus menerus diusir sampai akhirnya Ishak tiba di Berseba, yang artinya perigi janji, ya sumur janji Tuhan. Di situ Abimelek lihat loh, Ishak setiap kali gali tanah, gali sumur, airnya selalu banyak. Akhirnya dia mengakui, ya Abimelek datang sama Pikol sama Ahusa dan lain sebagainya, komplotannya datang. Dia bilang, ayo kita bikin perjanjian aja. Karena apa? Dia takut. Ya, dia udah lihat penyertaan Tuhan ada sama Ishak. Dia takut kalau Ishak tiba-tiba nyerang balik, kalah. Karena dia udah lihat penyertaan Tuhan. Akhirnya dibikinlah perjanjian. Artinya apa? Ketaatan kita menerangi orang lain Bapak Ibu Saudara. Orang bisa lihat, oh ini yang namanya orang-orang yang disertai Tuhan. Oh ini loh orang yang hidup oleh iman. Oh ini loh orang Kristen yang katanya imannya kepada Tuhan. Jadi orang melihat dan ketaatan kita menerangi mereka. Dan yang terakhir, iman menuntut keyakinan kita akan janji Tuhan. Ayat yang ke-28, ayat itu berkata bahwa karena iman ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Ya, iman menuntut keyakinan kita yang penuh akan janji Tuhan. Saya rasa Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah puluhan tahun ikut Tuhan, mungkin bolak-balik udah baca Alkitab ya. Wah janji Tuhan banyak ya Bapak Ibu Saudara ya. Penyertaannya, oh jadi kepala bukan jadi ekor, ya, engkau akan tetap naik tidak turun dan lain sebagainya, janji-janji Tuhan. Ya, tapi iman itu menuntut kita yakin. Ya, keyakinan kita penuh akan janji Tuhan. Sama seperti Musa ini.
Tuhan kan ngomong, besok ini anak sulung Mesir semuanya mau aku binasakan sebagai tulah yang terakhir. Pasti habis ini kamu diusir pasti dari Mesir. Pasti kamu keluar ya setelah tulah ke-10 ini. Tapi ada bentuk ketaatannya. Tapi kamu lumuri ya ambang pintu rumahmu dan tiang pintu rumahmu akhirnya menjadi salib gitu Bapak Ibu Saudara ya, dengan darah anak domba. Mungkin dipikir-pikir sama jemaah Israel, ini Musa gila kali ya, ngapain ngoles-ngolesin pintu rumah ya. Tapi kata firman Tuhan gitu Bapak Ibu Saudara. Mungkin jemaah Israel heran, waduh pemimpinku nih karena udah pusing kali di Mesir akhirnya jadi gila kali ya, pintu dioles-olesin ya. Tapi itu firman Tuhan kepada Musa. Ya, kita nggak perlu tiru karena bukan firman Tuhan buat kita. Ya, jangan kita nanti pulang toko kita udah oles-olesin. Bukan firman Tuhan buat kita Bapak Ibu Saudara. Jangan ikut-ikutan, ya. Banyak kan di luar sana aliran-aliran yang lain ikut-ikutan. Ayo, usaha-usahanya yang mau buka dioles-olesin. Belum tentu kecuali Tuhan berfirman sama pendeta itu. Ya. Jadi menuntut keyakinan akan janji Tuhan. Jadi Musa saat itu belum lihat ya anak sulung Mesir ini, orang-orang Mesir bisa mati gimana caranya dia belum lihat. Ya, tapi iman itu menuntut keyakinan penuh akan janji Tuhan. Dia belum lihat caranya orang Mesir, ya kan Tuhan bilang nanti kamu akan keluar dari tanah Mesir, pasti semua akan disuruh keluar. Tapi bukan cuma keluar, dikasih semua harta benda emas, perak semua dikasih sama orang Mesir. Mungkin pikir Musa, gimana caranya Tuhan? Wong orang Mesir lu sama aku musuh bebuyutan, apalagi mau ngasih emas, mau ngasih perak, terus suruh aku keluar. Gimana caranya? Tapi iman itu menuntut keyakinan akan janji Tuhan. Ya, 2 poin untuk kita menutup renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Janji Tuhan adalah janji yang murni dan janji yang teruji. Janji Tuhan adalah janji yang murni dan janji Tuhan adalah janji yang teruji buat kita. Ya, ada ayatnya. Kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-27. Mazmur 12 ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-7 di situ dikatakan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ya, jadi kita meyakini janji Tuhan yang murni dan yang teruji. Jadi kadarnya kalau perak, kalau emas itu kadarnya murni. Ya. Kata orang murni itu 24 karat katanya ya. Janji Tuhan itu murni, ya. Dia enggak campur-campur yang lain-lain, ya. Enggak seperti orang beli bensin di pinggiran itu kan campur-campur, enggak tahu campur apa ya. Jadi bensinnya janji Tuhan itu seperti bahan bakar yang murni. Ya, akan menopang kita sehingga kita dapat terus berjalan dalam kehidupan ini. Walaupun berat, karena bahan bakar dari Tuhan yang adalah janji Tuhan itu murni. Ya, enggak ada campuran. Ya, ketika berjalan mungkin mesinnya enggak jadi soak, ya. Mesinnya enggak jadi rusak, ya, karena murni dan teruji. Teruji tidak lekang oleh waktu. Ya, mungkin dari Bapak Ibu Saudara rambutnya hitam sampai sedikit putihnya, sampai lumayan banyak putihnya, sampai enggak ada lagi hitamnya, ya. Tetap janji Tuhan teruji. Dan yang kedua, ya, janji Tuhan itu setia. Sebab Tuhan yang adalah pemberi, janji adalah setia. Ayat yang terakhir kita baca bersama, Bilangan 23 ayat yang ke-19. Bilangan 23 ayat yang ke-19 kita baca bersama Bapak Ibu Saudara. Ayat ini Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ya, kita percaya, keyakinan kita akan janji Tuhan. Walaupun belum terlihat. Mungkin tanda-tandanya titik pun
belum kelihatan mungkin Bapak Ibu Saudara. Tapi seperti pujian yang akan kita nyanyikan, walau ku tak dapat melihat, kami tetap percaya akan janji setia Tuhan. Mari tutup Alkitab kita mau menyanyikan pujian ini dengan satu keyakinan, walau ku tak dapat melihat. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidup hatiku. Percaya rancanganmu bagiku adalah, katakan dari awal pujian ini, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidup hatiku. Percaya bahwa rancanganmu Tuhan adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah walau kami tak melihat, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Katakan walau ku tak dapat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah walau kami tak bisa berharap Tuhan, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada. Mari bangkit berdiri bersama-sama, katakan pujian ini, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada. Syukur Tuhan, biarlah Engkau sudah akan menjamah setiap hati kami, terlebih firman-Mu yang sudah kami dengar. Roh Kudus yang akan menghidupkan firman-Mu di dalam setiap hati kami, Terima kasih sehingga Tuhan. kami boleh memiliki iman yang kuat. Iman kami bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Dengan iman kami di dalam kami menghadapi apapun Ya. Tuhan, kami tetap di dalam Engkau. Kami tetap di dalam iman kepada Tuhan saja ya Tuhan, sehingga kami boleh tetap
mengasihi Engkau. Tetap Tuhan mengiring Engkau ya Tuhan. Iya. Terima kasih Tuhan, hidupkanlah firman-Mu setiap kali mendengar firman-Mu, sehingga kami boleh memiliki iman yang kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan, Roh kasih, Kudus Tuhan. yang akan mengerjakan firman-Mu pagi hari ini di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Engkau mengenal apa yang menjadi doa kami, apa yang menjadi kerinduan kami, supaya di dalam pengiringan kami boleh taat di dalam Engkau, di dalam mengiring Engkau, di dalam melakukan firman-Mu Tuhan. Kami mau taat Tuhan, sehingga janji-janji firman-Mu Engkau boleh genapkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Roh Kudus yang akan bekerja dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami